Oke, selamat datang di video mentoring series untuk grup reseller Adnovate. Khusus buat teman-teman reseller, materi ini bisa didapatkan di buku Reseller Juru Jualan. Buku ini di dalamnya sudah ada latihannya, sudah ada konsep materinya. Tapi khusus untuk membangun tim reseller tidak ada di buku ini. Buku ini hanya membahas tentang beberapa teknik jualan ketika reseller. Oleh karena itu, saya berharap buat teman-teman yang sudah menonton 7 video series bisa baca dari buku itu, bisa langsung praktek. Buat teman-teman yang mau belajar membangun tim reseller, saya akan jelaskan ke sini, semoga bisa membantu teman-teman semua. Oke, kita akan mulai materinya. Materi ini sangat penting buat teman-teman ketahui, terutama buat teman-teman yang ingin penjualannya bisa lebih besar. Saya ulangi, agar penjualan bisa lebih besar. Saya akan membuat sebuah judul adalah membangun tim reseller. Nah, Mas, ini kan maksudnya membangun reseller, kami kan reseller. Nah, ini konteksnya beda. Teman-teman adalah reseller. Nah, teman-teman berhak untuk membuat reseller lagi di bawah teman-teman. Bebas. Oke, kita tidak ada peraturan khususnya. Konteksnya, konteksnya kalau teman-teman bisa dapat profit buku itu 100.000 atau 70.000, teman-teman bisa bagi dua. Buat reseller, misalnya 30.000, buat teman-teman 40.000. Tergantung dari jumlah profit yang didapatkan. Kebayang ya? Kuncinya adalah teman-teman membangun tim reseller ini punya tujuan. Tujuannya adalah punya jaringan channel penjualan lebih besar, channel jualan lebih besar, namanya reseller. Contohnya seperti saya membangun tim reseller Adnovate. Nah, teman-teman bisa membangun reseller sendiri. Bahkan reseller teman-teman bisa menjual produk apapun, tidak hanya produk Adnovate. Tapi salah satu yang bisa teman-teman praktekkan adalah menjual produk Adnovate. Nah, sekarang saya akan coba terangkan kenapa sih tim reseller itu penting. Kenapa tim reseller itu penting? Kita akan bandingkan reseller Adnovate yang punya tim reseller dengan reseller Adnovate yang tidak punya tim reseller. Oke, kalau dia reseller sendirian, dia akan berusaha menggunakan pin BB-nya, Facebook-nya, WhatsApp-nya, IG-nya sendirian, punya dia sendiri. Bayang ya? Punya dia sendiri. Mungkin total jualan bisa 50 buku sebulan. Misalnya. Tapi kalau dia resellernya punya reseller di bawah lagi, misalnya ada 30 reseller, maka 30 reseller dia masing-masingnya punya bin BB, punya WhatsApp sendiri, punya FB, sama dia juga punya, dia masa nggak punya FB sih, punya WhatsApp sama, dikali penjualan segini. Bayangkan kalau teman-teman jual 50, mungkin satu reseller nggak banyak-banyak, misalnya 10 aja. Kalau ada 30 reseller, maka 30 dikali 10 buku. Kalau konteksnya jualan buku, maka teman-teman bisa menghasilkan penjualan 300 penjualan. Mungkin secara profit nggak gede, tetapi secara jumlah income kalau total bisa lebih banyak. Inilah pentingnya reseller, agar penjualan bisa lebih banyak. Sekarang pertanyaan adalah, Mas, bagaimana sih membangun tim reseller? Mari kita bahas setajam sini. Ya, lanjut. Oke, ketika teman-teman membuat tim reseller, pastikan teman-teman tahu segmen yang akan teman-teman rekrut. Saran saya, yang direkrut adalah orang-orang yang mau jualan. Jangan orang-orang amai-amai nggak jelas, atau pebisnis yang direkrut malah nggak mau jualan, cuma pengen masuk aja ke kolam teman-teman. Jangan, fokus rekrut penjual. Saya akan coba jelasin ya. Yang pertama rekrut, yang kedua maintain, yang ketiga dorong jualan. Oke, baik ya. Nah,
Saya akan dorong teman-teman untuk punya satu konsep. Kan kita sedang menyiapkan akan ada produk baru setiap 2-3 bulan sekali, akan ada produk baru, produk buku atau produk retail. Nah, fokus teman-teman adalah rekrut sebanyak-banyaknya orang di bawah teman-teman. Nah, bagaimana prosesnya? Teman-teman harus pastikan orang-orang yang mau, orang-orang yang masuk ke dalam rekrutmen teman-teman adalah orang-orang yang mau jualan. Nah, bagaimana rekrutnya? Teman-teman bisa melakukan beberapa cara. Satu, rekrut teman-teman Anda. Yang kedua, rekrut dari follower atau fans atau pin dengan teman-teman Anda. Yang ketiga, rekrut dari kuliah WhatsApp. Teman-teman bisa melakukan kuliah WhatsApp untuk merekrut orang-orang yang nantinya akan menjadi reseller. Oke, itu bisa teman-teman lakukan. Oke. Yang keempat, ini menarik sekali. Rekrut pembeli yang pernah beli produk di Anda. Kenapa ini powerful? Karena orang yang pernah beli di produk di Anda itu bisa bisa menjadi orang yang bisa jadi powerful banget resellernya. Kenapa? Karena orang yang pernah beli adalah orang yang udah pernah merasakan. Misalnya dia beli buku reseller jualan, ditawarin, mau nggak jadi reseller buku ini? Tawarin, setelah ditawarin, nanti mereka akan jualan. Tapi akan lebih powerful orang yang sudah beli. Kenapa? Orang yang sudah beli dia sudah baca, sehingga ngejelasin ke orang lebih enak. Kebayang ya? Nah, dari sini semua, perhatian baik-baik, dari sini semua akan ada pertanyaan, Mas, kalau rekrut sebaiknya berbayar apa enggak? Kalau saya boleh saran, sebaiknya berbayar. Sebaiknya berbayar. Kenapa berbayar? Karena teman-teman bisa merekrut orang-orang yang serius, bukan orang-orang yang minta gratisan, yang serius. Tapi usahakan teman-teman jangan terlalu mahal biaya rekrutmennya. Jangan terlalu mahal. Misalnya 50.000, 70.000, 100.000 juga masih aman lah. Tapi kuncinya teman-teman tidak perlu bayar mahal, tapi juga jangan gratis. Sekali lagi, jangan gratis. Kuncinya adalah banyakin resellernya dulu. Resellernya harus banyak. Inilah yang namanya faktor kali. Faktor kali. Simple. Kalau teman-teman punya 10 reseller, satu reseller bisa menjual 10 buku, teman-teman bisa jual 100 buku. Kalau teman-teman punya 100 reseller, satu reseller bisa jual 10, teman-teman bisa penjualan 1000 buku. Kalau teman-teman punya 1000 reseller, hitung sendiri, 10.000, 100.000, bakal powerful banget. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah bangun reseller sebanyak-banyaknya. Itu namanya faktor kali. Setelah teman-teman rekrut orang-orang masuk dalam tim reseller teman-teman harus maintain. Maintain dari apa? Satu, edukasi produk yang dijual apa saja. Produk yang dijual apa saja, dikasih tahu, dijelaskan produknya, ini kelebihannya, ini material toolsnya, ini posternya. Jadi teman-teman jangan asal masukin ke grup. Ini kan di maintain tuh masukin ke grup ya, masuk grup, disuruh langsung jualan, enggak. Jangan langsung diarahin jualan, tapi diedukasi dulu. Jadi mereka, orang-orang yang akan jualan tahu dia jualan apa, dia paham. Oke, kebayang ya, dia paham. Yang kedua, setelah edukasi produk adalah edukasi cara jualan. Mas, saya nggak ngerti skill jualan, saya nggak tahu bagaimana cara jualan dengan benar. Gampang, bedah buku aja di seluruh buku jualan, sehingga teman-teman bisa menolong reseller di bawah teman-teman pada pandai jualan. Kuncinya teman-teman adalah dorong mereka setelah rekrut. Yang pertama, teman-teman perlu edukasi produk yang nantinya akan dijual oleh tim reseller teman-teman di bawah. Yang kedua, setelah yang poin pertama ini edukasi, berikutnya adalah edukasi cara jualan. Dorong mereka punya kemampuan cara jualan. Bisa teman-teman praktekkan materi-materi dari buku reseller juga jualan, teman-teman sharingkan. Sehingga tujuannya reseller di bawah teman-teman nanti punya kemampuan jualan. Sama seperti grup leadernya. Oke, nggak harus teman-teman punya skill jago jualan kok. Yang pasti teman-teman punya pemahaman bahwa si reseller di bawah teman-teman itu harus diedukasi terus, diajarin. Seperti yang saya lakukan nih. Saya buat video, dari video saya dorong teman-teman bisa punya kemampuan jago jualan melalui video ini.
Harapannya ketika teman-teman lihat dari video ini, teman-teman punya kemampuan jualan. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, setelah teman-teman maintain, baru teman-teman dorong jualan. Oke, dorong jualan. Infokan apa? Infokan promonya apa? Infokan apa? Posternya. Infokan apa? Bonus rewardnya, misalnya teman-teman bikin bonus sendiri. Bisa bonus cashback, bisa bonus tertentu. Nah, karena mungkin reseller teman-teman jual apapun, bisa jual website, web praktik, jual Ethnostore, produk buku atau apapun itu. Nah, teman-teman bisa mengkalkulasikannya, hitung-hitungan, sehingga kalau orang yang closingnya banyak bisa dikasih bonus. Saya ulangi ya, dalam konteks momentum reseller, fokus satu adalah perbanyak reseller dan maintain reseller. Saya ulangi, fokus teman-teman adalah perbanyak reseller dan maintain mereka, edukasi mereka, dorong mereka supaya mereka jadi jualan. Oke? Ketika teman-teman rekrut, fokuskan bagaimana cara rekrut teman-teman, orang-orang teman-teman yang lain. Teman-teman follower dan fans bisa sharing di kuliah WhatsApp, baru direkrut. Yang keempat adalah teman-teman bisa merekrut orang-orang yang sudah pernah beli produk di Anda, di teman-teman sendiri. Maintain, dorong mereka diedukasi terkait produk yang akan dijual, jadi punya pengalaman. Yang kedua adalah berikan pemahaman terhadap cara jualan, sehingga orang-orang yang nantinya akan jualan tahu cara jualan bagaimana. Baru yang ketiga, dorong mereka memanfaatkan promo, memanfaatkan poster, memanfaatkan brosur. Teman-teman harus aktif untuk mendorong reseller di bawah teman-teman untuk memanfaatkan momen-momen jualan atau momen-momen promo, bisa lagi ada pre-order, bisa ketika lagi ada flash sale. Kuncinya adalah ini bisa maksimal kalau ada sistem yang teman-teman maintain. Grupnya bisa pakai apa, Mas? Di maintain grup ini, oh iya, pastikan teman-teman punya grup ya, grup reseller. Bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Line. Teman-teman bisa maksimalkan itu. Telegram bisa, tapi nggak semuanya pakai Telegram ya. Yang pertama adalah setelah ini bisa gede kalau ada orang yang kalau ada konsep yang teman-teman lakukan melalui maintain. Maintain bisa maksimal kalau ada rekrut yang banyak. Kebayang ya? Saya ulangi, reseller penting sekali untuk teman-teman bangun, tujuannya untuk meningkatkan penjualan terus-menerus. Semakin banyak reseller yang teman-teman buat, maka penjualan teman-teman bisa meningkat drastis. Kuncinya rekrut, maintain, berikan gimmick, dorong penjualan, kasih bonus, kasih sesuatu. Oke? Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman bisa memaksimalkan penjualan, terutama ketika ada pre-order. Kita sedang mentargetkan di Ethnostore akan ada produk baru 2-3 bulan. 2-3 bulan ada produk baru, 2-3 bulan ada produk baru. Maka saat ada PO, teman-teman maksimalkan. Contoh, akhir September bakal ada produk baru. Akhir September ini misalnya ya, akan ada produk baru misalnya. Ketika ada PO, teman-teman mulai mempersiapkan, rekrut sebanyak-banyaknya. Yang mau gabung di reseller saya, rekrut banyak. Ketika PO-nya dibuka, langsung lempar ke mereka. Kebayang ya? Langsung lempar. Mereka seperti rakyat kita perlu tolong mereka. Rakyat itu sukanya dengan apa? Dengan ada produk-produk baru. Karena mereka fokusnya nanti mereka bisa dapat income. Tapi jangan lupa, income nggak cukup. Teman-teman perlu dorong mereka, maintain mereka, edukasi mereka. Sehingga ketika ada PO, teman-teman bisa langsung penjualan 100, 200, 500, bahkan bisa 1000. Caranya adalah teman-teman rekrut sebanyak-banyaknya, sehingga ketika ada produk bisa lempar ke reseller. Kalau ada 100 reseller, bayangkan dikali aja ada 5 buku yang terjual bisa 500, ada 10 buku bisa 1000. Oke, semoga materi ini bermanfaat dan tunggu series video berikutnya. Semoga bisa menolong teman-teman ketika nanti akan melakukan penjualan. Buat teman-teman agent web praktis, teman-teman bisa maksimalkan ini dalam konteks membina orang-orang yang ngerti tentang digital. Kalau teman-teman konteksnya Ethnostore, menjual produk buku, atau konteksnya produk retail, teman-teman memaksimalkan mereka untuk menjual produk-produk yang mudah dijual. Oke, semoga bermanfaat. Lanjutkan di video berikutnya dan lanjutkan dengan praktek. Bye-bye.